begin taking the lead by approving the use of candidate vaccines to fight the pandemic. The Indonesian government issued on Friday a decree to allow for the use of vaccines currently being developed by certain drug makers in a decree signed by Health Minister Terawan Agus Putranto on 3 December. The government has stipulated that the vaccines that can be used for the vaccination program in Indonesia must come from local pharmaceutical company PT Bio Farma, United Kingdom based, AstraZeneca, Chinese, Sinopharm or Sinovac, BioNTech, or Palm, Moderna, the vaccine being jointly produced by U.S. firm Pfizer and Germany. The decision comes after the UK's major step of approving the use of the Pfizer-BioNTech vaccine last week. In Indonesia, the candidate vaccines being pursued by the companies are either entering or completing their clinical trials. There have been disputes among regulators in various countries surrounding emergency authorization for the vaccines, since all of them have just finished or are in the early stage of human trials. UK regulators in particular have been criticized for the Pfizer-BioNTech vaccine approval, with critics claiming that they compromise safety by skipping several parts of the process to speed up the authorization, but the Medicine and Health Products Regulatory Agency (MHRA) has rebuffed the accusations, saying that it had used overlapping trials and rolling reviews since June to reach the determination in record time. That doesn't mean any corners have been cut, none at all. John Rain, its chief executive, said at a press conference, "The safety of the public will always come first." The Indonesian Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) said earlier it would not grant emergency use authorization (EUA) to a candidate vaccine from Sinovac in December because of a lack of data on its effectiveness. "We have explained to the President that we cannot meet the deadline for emergency use authorization in the second or third week of December," said BPOM head Pani Kusumastuti Lukito in a hearing at the House of Representatives last month. She said approved could come in the third or fourth week of January 2021. COVID-19 sedang menjadi perbincangan seluruh dunia. Virus dari Wuhan, Cina ini menyebar ke hampir seluruh negara yang ada di dunia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara hingga akhirnya WHO resmi mendeklarasikan virus COVID-19 ini sebagai pandemi. Virus ini menyebar melalui bersin, batuk, atau berbicara, tetesan, atau partikel yang disebut aerosol. Aerosol membawa virus ke udara dari hidung atau mulut mereka. Kemudian, aerosol tersebut akan dihirup oleh orang yang berada di dekat dirinya. Karena virus ini menyebar lewat percikan air liur seseorang yang terinfeksi, maka banyak yang tidak sadar bahwa dirinya terjangkit dan menularkan kepada orang. Hingga saat ini, angka positif masih terus bertambah di berbagai negara. Adapun negara yang memiliki angka positif terbanyak, berikut 3 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia menurut data World Matters
Selasa 28 September 2020. Di urutan pertama ada Amerika Serikat. Total kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat pada Senin 22 Februari 2021 waktu setempat mencapai lebih dari 500.000 kasus sejak pandemi virus corona itu terjadi di negara Amerika. Menurut situs Reuters, ada banyak lebih dari 28 juta kasus COVID-19 di Amerika Serikat dengan 500.054 kasus kematian. AP News menyebut bahwa kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat setara dengan korban jiwa kematian di 3 perang, yaitu Perang Dunia Kedua, Perang Korea, dan Perang Vietnam. Tetapi Amerika sudah mempunyai vaksin untuk virus ini. Jadi kita doakan semoga angka positif dan angka kematian tidak bertambah. Lalu di urutan kedua ada Brazil. Hingga Senin 4 Januari 2021 pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 85 juta kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 1 juta orang meninggal dunia dan 60 juta orang dinyatakan pulih. Otoritas Kesehatan Brazil, Anvisa, telah menyetujui impor 2 juta dosis vaksin virus corona buatan Universitas Oxford dan AstraZeneca. Meski demikian, penggunaan vaksin tersebut untuk imunisasi masih dalam proses perizinan. Berdasarkan laporan Reuters, Sabtu 2 Januari 2021 malam, Anvisa menyetujui permintaan impor vaksin AstraZeneca Oxford yang diajukan oleh Pusat Biomedis milik pemerintah Fiocruz pada 31 Desember 2020. Anvisa menyebutkan mengimpor vaksin sebelum perizinan keluar akan memungkinkan vaksinisasi bisa segera dimulai begitu izin penggunaan vaksin diterbitkan. Lalu yang ketiga adalah India. Ketika pandemi COVID-19 melanda India, ada kekhawatiran bahwa pandemi akan menenggelamkan sistem kesehatan yang rapuh di negara terpadat kedua di dunia itu. Infeksi meningkat secara dramatis selama berbulan-bulan dan pada satu titik, India tampaknya akan melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi. Demikian laporan Channel News Asia Selasa 16 Februari 2021. Tetapi infeksi mulai menurun pada bulan September dan sekarang negara tersebut melaporkan sekitar 11.000 kasus baru setiap hari. Dibandingkan dengan puncak hampir 100.000, hal ini justru membuat para ahli bingung. Mereka telah membahas banyak penjelasan yang mungkin untuk penurunan kasus secara tiba-tiba yang terlihat di hampir setiap wilayah. Termasuk bahwa beberapa daerah di negara itu mungkin telah mencapai kekebalan kawanan atau bahwa orang India mungkin memiliki perlindungan yang sudah ada sebelumnya dari virus corona. Pemerintah India juga sebagian mengaitkan penurunan kasus tersebut dengan penggunaan masker, yang merupakan kewajiban di depan umum di India dan pelanggaran dikenakan denda yang besar di beberapa kota. Tetapi para ahli telah mencatat bahwa situasinya lebih rumit karena penurunannya secara seragam meskipun kebutuhan penggunaan masker mulai berkurang di beberapa daerah. Karena kita sudah membahas negara-negara dengan kasus positif terbanyak, mari kita membahas sistem pernafasan yang dirusak oleh COVID-19. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan. Adapun sistem pernafasan yang dirusak oleh virus COVID, saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru,
membuat jaringan ini membengkak sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasok oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah, dan sel yang mati. Pneumonia radang paru-paru bisa muncul. Ini bisa membuat pasien mengalami kesulitan bernafas sehingga butuh alat bantu pernapasan, ventilator. Dalam berbagai kasus, terjadi yang disebut sindrom kesulitan pernapasan akut atau acute respiratory distress syndrome, sehingga bahkan dengan ventilator pun pasien bisa meninggal karena kesulitan pernapasan. Virus sepertinya mulai bergerak dari wilayah berpikiran kedua belah paru-paru dan mungkin butuh waktu untuk naik ke saluran pernapasan atas, trakea, dan pusat pernapasan lainnya. Pola ini membantu menjelaskan kenapa di Wuhan banyak kasus yang tidak bisa diidentifikasikan pada awalnya. Proses pengetasan awal berbagai rumah sakit di Tiongkok tidak selalu bisa mendeteksi infeksi di sisi luar paru-paru, sehingga biasanya orang yang menunjukkan gejala disuruh pulang tanpa diberikan perawatan. Dan terkadang mereka tidak merasa cukup sakit untuk mencari perawatan dan tetap tinggal di rumah. Mereka inilah yang kemudian menulari anggota keluarganya. Ini salah satu alasan kenapa penyebarannya menjadi luas. Sebuah studi menemukan bahwa lebih dari 50% pasien yang diteliti, yakni 121 pasien di Tiongkok, mempunyai hasil CT scan yang normal pada awal mereka sakit. Begitu sakitnya mulai parah, CT scan mulai menunjukkan gambar seperti pecahan kaca buram, semacam selaput asap yang menutupi beberapa bagian paru. Ini merupakan tanda-tanda infeksi. Selaput ini bisa tersebar di berbagai wilayah paru-paru dan menebal di wilayah yang parah, sehingga muncul pola tempelan acak dalam hasil pemindaian. Tidak hanya merusak paru-paru, infeksi bisa menyebar melalui membran mukus dari hidung sampai ke anus. Jadi, walaupun sepertinya virus menyerang paru-paru, tetapi virus juga bisa menginfeksi saluran pencernaan. Inilah kenapa beberapa pasien menunjukkan gejala pencernaan seperti diare atau sembelit. Virus ini juga bisa masuk ke dalam darah. Akan tetapi, walaupun ditemukan RNA dalam virus ini dalam darah dan kotoran, belum dapat dijelaskan apakah virus ini dapat bertahan lama dalam darah ataupun kotoran. Ada juga hal yang populer saat ini, plasma konvalesen. Terapi konvalesen ini adalah pengobatan untuk orang yang terinfeksi virus corona. Cara bekerja terapi ini adalah dengan cara menyuntikkan darah dari pasien yang sembuh dari virus ini sebagai bentuk antibodi. Perlu dicatat, terapi plasma konvalesen COVID-19 bukan diberikan sebagai upaya pencegahan, melainkan pengobatan sebagai produk tambahan dari terapi plasma konvalesen. Lembaga Ejkaman tengah mengembangkan ukur kadar antibodi spesifik COVID-19 dalam darah pasien. Itulah informasi singkat mengenai COVID-19. Agar diri kita terhindar dari virus corona, maka kita harus menerapkan protokol kesehatan agar diri kita, keluarga kita, dan bumi kita terselamatkan. Hal yang harus kita lakukan adalah melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.